Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you? Okay, that's good. Pastinya semuanya baik-baik di rumah ya. Kembali lagi kita bersama di pembelajaran bahasa Inggris. Masih bersama dengan Mrs. Hasnidia. Di pembelajaran kali ini kita masih membahas chapter 1 atau bab 1 yang mana pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya yang pernah saya posting di Google Classroom. Di situ ada 2 indikator yang sudah dibahas. Indikator yang pertama terkait dengan to greet atau greeting. Artinya apa to greet? Untuk menyapa atau biasa juga disebut dengan greeting. Greeting atau sapaan. Contoh dari greeting atau sapaan itu seperti good morning, good afternoon, good evening, good day, hi, hello. Itu semua adalah ungkapan-ungkapan greeting atau to greet. Kemudian, materi kedua pada pertemuan yang lalu yaitu to take leave. To take leave atau biasa disebut dengan ungkapan berpisah. Contohnya, kemarin apa? Betul sekali, seperti see you, sampai jumpa, see you, take care, ya, sampai jumpa, hati-hati. Ada juga bye, sampai jumpa, ya sederhana ya, bye. Responnya atau menjawab ungkapan tersebut adalah bye. Seperti itu. Nah, kita tetap chapter 2, tapi di sini saya berikan keterangan pertemuan kedua. Di slide pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa di chapter 1 ini kalau kita tatap muka normal itu kita gunakan 4 kali pertemuan. Tapi karena kita daring atau belajar dalam jaringan, maka saya press menjadi 2 kali pertemuan. Dalam bentuk slide ini adalah rangkuman dari materi-materi sebelumnya yang sudah sering saya share di Google Classroom. Baik, pertemuan kedua ini tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan, dan tulis yang melibatkan. Nah, perlu dijelaskan kembali bahwa di setiap buku pembelajaran bahasa Inggris, baik itu kelas 7, 8, dan 9, tujuan pembelajaran ini bersifat umum. Artinya bahwa tujuan ini berlaku untuk semua materi di bahasa Inggris nantinya. Saya jelaskan dulu, siswa mampu mengidentifikasi maksudnya adalah siswa mampu mengenali fungsi sosial seperti yang dimaksud di sini adalah bagaimana bahasa Inggris yang kita pelajari nanti itu kita gunakan di lingkup apakah itu di lingkup sekolah, di rumah, atau nanti di asrama. Intinya bahwa fungsi sosialnya nanti ini bisa diterapkan langsung di kehidupan sehari-hari. Kemudian struktur teks. Bagaimana sih struktur teks yang digunakan? Misalnya, good morning. Oh, ternyata kalau kita menyapa orang dengan bahasa Inggris
selamat pagi, maka yang pertama kita sebut adalah good baru morning, bukan morning good. Nah, disinilah yang dimaksud kita nanti mengenali struktur teksnya. Jadi, struktur teks di situ, sekali lagi, bahwa teks bahasa Inggris, susunan strukturnya itu jelas. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, good morning, bukan morning good. Kemudian, unsur kebahasaan. Nah, unsur-unsur bahasa yang digunakan di sini ya, masih berkaitan dengan seperti tadi penggunaan kata good morning, bukan morning good. Nanti untuk lebih mendalam terkait dengan materi-materi unsur kebahasaan, nanti seiring waktu nanti ada pembahasan tersendirinya. Yang mana sih unsur kebahasaan itu? Ya, nanti ada materi-materi ringannya juga akan dipelajari di chapter-chapter selanjutnya. Unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan. Teks interaksi. Interaksi ini adalah langsung kontak dengan orang secara interpersonal, baik itu teks lisan maupun teks tulis. Ya. Jadi yang kita pelajari di chapter 1 seperti good morning, jadi itu adalah teks lisan. Good morning, teks lisan. Tapi good morning bisa juga kita tulis. Nah, di situ dikatakan sebagai teks tulis. Bisa dilihat di textbooknya atau buku bacaannya. Baik, jadi itu ya, kita sekali lagi siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan. Nah, apa yang kita libatkan di dalam materi bahasa Inggris yang mau kita libatkan itu tentang apa nanti yang kita pelajari? Oke, for the first, ya untuk pertama adalah to say thank you. Kemudian materi kedua to say sorry. Apa arti dari to say thank you? Oke, good. To sudah diterjemahkan ya pertemuan sebelumnya. To untuk say mengatakan atau mengucapkan thank you, terima kasih. Kemudian yang kedua, to say sorry, untuk mengatakan maaf. Oke, everybody, semuanya bisa lihat di buku textbooknya atau buku paketnya, di situ di halaman 14 sampai halaman 17. Buku teksnya sudah saya share, sudah diposting di Google Classroom, silakan diunduh atau di-download, atau bisa juga dibuka secara online. Kalau misalnya HP-nya tidak cukup memori atau tidak punya aplikasi PDF, bisa langsung dibuka-buka saja ya secara online. Lebih bagusnya kalau kalian mau belajar, bisa menggunakan laptop dan HP. Itu lebih baik lagi. Okay, everybody, look at the page 14 until 17, halaman 14 sampai 17. Di situ ada keterangan judul. Ingat, Mrs. perkenalkan juga dulu bahwa di buku bahasa Inggris itu di ujung paling atas itu merupakan judul atau tema, subtema yang akan kita bahas di halaman tersebut. Seperti, we will learn to thank and to say sorry. Oke, everybody. Jadi, yang akan kita pelajari di halaman 14 sampai 17 di sini, yang saya beri warna merah, itulah tema atau submateri kita. Contohnya, di gambar 1 dan gambar 2. Sebelum lanjut, kita baca dulu ya. Silakan disimak. Picture 1, gambar 1. Udin, I'm sorry, I forgot to bring your sports shirt. That's okay, Benny.
You can bring it tomorrow. I have another one. Picture 2. Mrs. Rita, thank you very much for the gift. I like it very much. Good on you, Lina. I'm happy you like it. Oke, sekali lagi Mrs. bacakan picture 1, gambar 1. Udin, I'm sorry. I forgot to bring your sports shirt. That's okay, Penny. You can bring it tomorrow. I have another one. Picture 2. Mrs. Rita, thank you very much for the gift. I like it very much. Good on you, Lina. I'm happy you like it. Okay, everybody. Dari kedua gambar ini, yang manakah ungkapan-ungkapan yang bukan thank atau to say sorry? Kita bisa lihat ya. Kira-kira yang mana? Oke. Di picture 1, di gambar 1, ada kalimat I'm sorry. Jadi, expression atau ungkapan dari to say sorry adalah I'm sorry. Next, picture 2, gambar 2. Kira-kira yang mana? Oke, good. Di sini ada kata thank you very much. Yang dilingkari merah ya. Thank you very much. Thank you very much itu ungkapan apa? To thank atau to say sorry. Good. Ini adalah ungkapan to thank. Next, kita langsung ke halaman 15. Halaman-halaman sebelumnya bisa kalian uji coba sendiri ya. Buku-bukunya silahkan dibaca. Jenis-jenis ungkapan to thank and to say sorry. Mrs. Langsung ke page 15. Langsung ke halaman 15. Oke, sekali lagi kita baca dulu ya. Good morning, Mr. Airy. The class is ready, sir. Morning, Edo. Okay, thank you. Gambar selanjutnya. Good afternoon, Mrs. Julie. How are you? Hi. Good afternoon, Lina. I'm good. Thank you. Next. Good morning, Mrs. Dia. I am sorry. I'm late. Morning, Edo. Why are you late? Gambar selanjutnya. Good afternoon, Mr. Gunawan. I'm sorry, I'm late. Good afternoon. It's okay. Don't be late next time. Okay? Baik. Sekali lagi, Miss bacakan. Ikuti ya. Good morning, Mr. Airy. The class is ready, sir. Morning, Edo. Okay. Thank you. Next. Good afternoon, Mrs. Julie. How are you? Hi. Good afternoon, Lina. I'm good. Thank you. Next. Good morning, Mrs. Dia. I am sorry. I'm late. Morning, Edo. Why are you late? Next.
Good afternoon, Mr. Gunawan. I'm sorry. I'm late. Good afternoon. Okay. Don't be late again next time. Okay? Everybody, silakan kita cek satu persatu kalimat yang digunakan dalam percakapan ini. This conversation, percakapan ini. Di percakapan pertama, atau picture 1, gambar 1. Ada apa saja di sana? Kita lihat sama tadi yang saya cetak merah ini. Masih submateri kita to thank and dan to say sorry dan mengucapkan maaf. Kira-kira yang mana? Oke. Silakan diperhatikan yang di lingkaran merah. Thank you. Termasuk dalam to thank. Picture 2, gambar yang kedua. Oke, ada juga ungkapan thank you. Next. Ada ungkapan I am sorry. Oke, good. Ungkapan to say sorry. Ada lagi di gambar keempat. I am sorry. Oke, good. Itu adalah ungkapan to say sorry. Oke. Kesimpulan kita, ungkapan sorry disebut juga apologizing. Ungkapan sorry disebut juga apologizing. Perhatikan tabel berikut. Oke, Mrs. bacakan ya. Expression of apologizing. Expression of apologizing. Ada di sini, ada dua kolom. Yang pertama kolom asking, apologize, dan juga responses. Ini adalah ungkapan meminta maaf. Kemudian ini responses, respon-responnya. I'm sorry. Responnya bisa menggunakan never mind. That's alright. It's alright. It's okay. It doesn't matter. Don't worry. It's okay. Kalau ada ungkapan-ungkapan atau expression of apologizing atau ungkapan-ungkapan meminta maaf seperti I'm sorry, dari keenam respon ini bisa digunakan. Artinya sama semua. Never mind, tidak apa-apa. That's alright. Sama juga ya, artinya gak masalah. It's alright, it's okay, it doesn't matter. Don't worry, it's okay. Jadi, semua respon-respon yang ini bisa dipakai dalam semua ungkapan meminta maaf. Sini ada banyak ya ini. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi untuk dasar-dasar ungkapan-ungkapan umum yang kita gunakan sehari-hari ya seperti ini. Saya bacakan kembali. Asking apologizes. Asking apologize. I'm sorry. I would like to apologize to you. I'm sorry for coming late, sir. Please forgive me for my mistake. I'm really sorry for disturbing you. Pardon me for not coming on your party. Ini adalah contoh-contohnya ya. Kalau
Jadi kalau ada temannya mengucapkan sorry atau I'm sorry, kita jawab dengan never mind atau that's alright. Ya, silakan dipilih. Kesimpulan ungkapan, ya, ungkapan thanking atau berterima kasih atau tadi kita bahas to thank, bisa juga dikatakan thanking, berterima kasih. Nah, di sini juga ada berbagai macam ungkapan-ungkapan terima kasih dalam bahasa Inggris. Seperti I thank you, saya berterima kasih pada Anda. Thank you, atau bisa juga biasa orang paling simple thanks. Ya, kalau ada s-nya maka pakai thanks saja, bukan thanks you. Nah, kalau thank you nggak ada s-nya. Terima kasih. Thank you very much. Atau bisa sama dengan thank you so much. Terima kasih, Terima kasih banyak. Thank you a lot. Bisa juga thanks a lot. Terima kasih banyak. Nah, thank you for your kindness. Terima kasih atas kebaikan Anda. Thank you for everything. Terima kasih atas segalanya. Baik, silakan dibaca semua artinya ya. Bisa hanya mengarahkan aja dulu bagaimana cara pengucapannya. Ada juga thank you for your help atau thanks for your help. Thank you for your spare time. Thank you for your spare time. Thank you in advance. Thank you anyway. Many thanks. Thanks a million for the present. I'm very grateful to you. Kesimpulan, responding to thanks. Ucapan-ucapan menjawab ucapan terima kasih. Bagaimana kita membalas kalau ada orang mengucapkan terima kasih? Di sini ada banyak, silakan dipilih. Oke, everybody. Seperti apa atau bagaimana cara bacanya? You are welcome. You are quite welcome. You are most welcome. That's alright. That's okay. Not at all. Jadi ini 3 ungkapan seperti that's alright, that's okay, not at all. Tidak apa-apa. No problem. Don't mention it. Never mind. You deserve it. My pleasure. Anytime. Next. It was the least I could do. Delighted I was able to help. It's no trouble at all. It's no trouble at all. Atau bisa juga, it's no trouble at all. Ya, you're welcome. Terima kasih kembali. You are quite welcome. Terima kasih kembali. You are most welcome. Terima kasih kembali. Jadi sebenarnya banyak persamaannya meskipun berbeda ya kalimatnya, tetapi dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris maksudnya sama. Misalnya, thank you. Jawab dengan you're welcome. Atau bisa juga thanks. Misalnya ada teman mengucapkan bahasa Inggris thanks. Bisa kita jawab that's okay. Atau don't mention it. Terima kasih kembali. Mudah kan? Baik, kita lihat di tugasnya hafalkan dengan pengucapan yang tepat. Buat videonya dan kirim ke Gmail Lia12
giling@gmail.com. Apa yang akan kita buat video? Oke, everybody, ini tugasnya. Ya, banyak ya. Enggak lah, insya Allah bahasa Inggris. Sedikit aja tugasnya. Oke, everybody, semuanya silakan disalin tugas ini di buku tulis. Selain tugas yang Mrs. berikan ditulis di buku bahasa Inggris, dari materi-materi yang tidak ada di buku paket dan ada di presentasi ini, silakan disalin di buku tulisnya. Insya Allah kalau kita sudah masuk di pondok, semua buku-buku tulisnya itu akan diperiksa. Baik, pengucapannya dulu ya, Mrs. ajarkan seperti ini. Pertama, good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat sore. Good day, selamat siang. Good evening, good night, goodbye, see you, take care, I am sorry, sorry, thank you. Baik, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tetap semangat selalu. Meskipun kita belajar dalam jaringan, insya Allah next nanti tetap kita periksa tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi